Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kita tentunya di podcast ya. Bisa saja kita nyebutnya ngobras, ngobrol santai, di mana para narasumber ini dari berbagai macam kalangan. Kemarin dari dunia olahraga ada Pak Anis Sanjaya. Kali ini di bidang bisnis. Waduh, keren sekali. Ada narasumber yang keren pokoknya. Sebelum itu, nah buat pendengar, nah ini kita siarkan langsung ya di Pratiwi Radio di 106,9. Anda bisa gabungan, kita siap untuk membacakan atau bahkan mereaction pesan-pesan yang Anda kirimkan di 083 8533 0-nya 5 kali. Nah, kita juga akan tayangkan ulang nanti di channel YouTube kami BMN Niaga Official. Nah, sebelum ke narasumber, Alif tidak sendiri karena di co-host ada Dewi. Selamat pagi, Dewi. Selamat pagi. Wah, dengan bintang tamu yang berbeda kali ini. Benar. Ya. Dan hostnya beda. 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 Hostnya Alif Fatoni. Oke, kita langsung lempar ke narasumber. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Ali, bisa Mbak Dewi. memperkenalkan diri? Kenalan nih, tak kira udah tahu. Kan buat para penonton di rumah nggak ada yang tahu. Oke, kenalin, aku Helvida. Di sini diundang sama podcastnya Pratiwi buat jadi narasumber gitu. Nah, di sini kita akan ngebahas peran Mbak Vida ya, peran ibu dalam membagi waktu antara pekerjaan dan ngurus anak. Oke, namun sebelum itu Dewi, Oke. nah ini kita juga perlu tahu nih profilnya Mbak Vida ini. Sudah menikah, punya anak atau gimana nih? Sudah menikah dan juga sudah punya anak. Baru punya anak satu. Baru punya anak satu. Baru punya anak satu. Yang Mau nambah ya. Yang perlu kita ulik itu nanti antara membagi pekerjaan juga mengurus anak di rumah. Karena sekarang masalah gender itu sudah tidak menjadi persoalan, Mbak. Gitu. Benar. Karena sudah ada kesetaraan gender. Benar. Laki-laki dan perempuan itu sama saja. Yang kerja ya kerja, ya yang di rumah ya di rumah. Tapi sebagai laki atau perempuan ya itu tadi kesetaraan gender. Jadi yang perempuan boleh saja untuk bekerja atau berkarir gitu lebih tepatnya, Alif. Nah, buat pendengar Pratiwi Radio nanti bisa melihat tayangan ulang ini di channel YouTube kita BMN Niaga Official. Anda bisa komentar juga, mungkin ada ketertarikan tentang apa yang kita bahas pada kesempatan kita kali ini. Oke, langsung saja nih Wi. Kita kulik-kulik tentang narasumber kali ini ya. Boleh. Oke, yang pertama mungkin ini asal mana ini? Asli mana nih Bu Vida ini? Asalnya ya, kalau asalnya asli Bondowoso. Asli Asli Bondowoso. Apa lengkap nih sak desa-desanya kecamatan. Boleh. Dari desa Pucangano, mungkin buat teman-teman nggak ada yang familiar ya sama desa ini. Kalau kecamatannya Jambesari, Mas Ali pasti tahu dong sama Mbak Dewi. Iya, dari kecamatan Jambesari, Kabupaten Bondowoso gitu. Oke, ini kan dari Vida di kantor. Ini kan kita satu tim ya kita anggapannya. Nah, terkenalnya atau Alif melihatnya itu sering gibah, cerewet. Bukan gibah sih. Tapi apa? Itu apa ya? Sharing lah. Nah, sharing. Karena kenapa? Karena kita juga berada di dunia broadcasting. Benar. Setuju kalau tadi bilang sharing-sharing, setuju. Lebih ke sharing-sharing, bukan gibah ya buat. Bukan gibah. Pendengar atau juga pemirsa channel YouTube BMN Niaga Official. Nah, ini dari Bu Vida ini. Gimana sih membagi waktu antara pekerjaan juga dengan mengurus anak, keluarga. Sama keluarga. Kalau ngebagi waktunya itu emang agak susah menurut saya ya. Itu kayak kita harus bikin suatu pilihan. Aku harus nentuin, make a choice, mana yang skalanya itu mau aku jadiin prioritas. Mana misalnya buat kerja, terus buat keluarga gitu. Apalagi kan sekarang anakku masih kecil ya. Kebanyakan kan orang juga bingung, anak masih kecil apa kerja gitu. Apalagi kan sekarang beda sama zaman dulu. Kalau dulu kan kebanyakan perempuan itu notabennya dulu nih kan jadi mengurus rumah tangga gitu. Kalau sekarang kan sudah
kayak modern gitu ya kan. Kebanyakan orang tuh pengennya tuh berkarir terus ngurus keluarga juga berjalan gitu. Jadi harus pinter-pinternya aku buat nentuin skala prioritas gitu. Mana yang aku pentingin sama mana yang aku itulah gitu. Oke. Nah, di sini kan ada rekan Alif nih, Dewi. Dewi kan belum menikah. Nah, itu gimana sih maksudnya? Ada perbedaan yang signifikan nggak antara sebelum menikah dan setelah menikah? Ada baiknya atau buruknya nggak? Kalau baik buruk sih tergantung Pasti orangnya ada, ya. Pak. Pasti ada juga. Ini kan aku nikahnya termasuk nikah muda lah Nikah ya, muda. nikah muda. Baru belum lulus kuliah, selesai kayak ngurus tugas akhir gitu, selesai semuanya langsung nikah. Di usia berapa? Usia 20 baru masuk 20 tahun lah, kan 20 termasuk tahun. muda gitulah. Iya, dari DPPKB juga kalau Apa wanita tuh? itu 21 tahun ya, kalau Iya, pria 25 sebelum- tahun. Nah, kalau aku kan 21 tahun tuh sudah punya anak, udah punya putra gitu. Ya gitu, terus perbedaannya benar-benar sangat signifikan. Kayak yang sebelum aku nikah atau sebelum aku punya anak tuh benar-benar beda banget. Bikin aku kayak mentalnya tuh kadang Down iya kadang gitu ya, down, naik terus turun kadang gitu ya. bener-bener. Kadang kalau masih belum nikah tuh kan kita kayak lebih santai lah hidupnya, kayak quality time-nya buat kita sendiri tuh Lebih banyak banyak. banyak banget, buat teman-teman banyak. Kalau sekarang tuh harus, bukan aku ngerasa kayak enakan sebelum nikah sih. Sekarang kan udah pilihan ya, ini yang aku mau, terus ini yang aku pengenin juga. Kan nggak mungkin ya kita selamanya kayak Sendiri terus. nggak mungkin juga. Nah, ini ngomong-ngomong waktu yang dibagi antara pekerjaan, keluarga di rumah, dan teman. Nah, itu gimana? Apa 0% yang teman sekarang ini bagi waktunya Apalagi atau kan gimana? anaknya masih kecil nih Alif. Heeh. Kalau misalnya bagi waktu gitu, kalau dulu sebelum punya anak masih bisa ya sama teman. Kalau sekarang sama teman belum dulu. Kecuali masih kecil ya? Iya masih kecil. Apalagi sekarang kan aku pulang ke rumah orang tua ya. Bersyukur banget aku ada orang tua aku yang bantu, terus ada suami aku yang bantuin juga. Itu benar-benar support system buat aku sampai sekarang. Benar-benar bisa milih kayak terus berkarir sekaligus jadi ibu rumah tangga juga kan. Dibantu ibu, dibantu suami. Kalau misalnya dari pagi ke sore kan sama anak, Ya. sama ibu sama ibu maksudnya, sama ibu kan putraku. Nah kalau pulang kerja itu kan jam 5 nih, jam 5 setengah jam lah perjalanan sampai rumah, setengah 6. Kadang ibu kan juga keluar buat jualan gitu, nyari uang Ada juga. usaha kan. juga? Ada usaha juga, jualan makanan gitulah. Jadi setengah 6 tuh aku langsung switch sama ibu aku, gantian jaga putraku. Itu harus bener-bener aku kayak nge-manage waktu, bener-bener nge-manage waktu. Gak boleh sia-siain waktu. Kayak aku harus cepet-cepet makan, aku harus cepet-cepet kayak ganti baju, preparein semua yang aku butuhin, biar nanti ibuku keluar, aku sama anakku kan. Nah gitu. Karena waktunya nggak terlalu banyak. Kalau ya, Mbak. dulu masih belum punya anak kan, masih rebahan lah, main HP lah, gak langsung mandi, masih ya gitulah. masih leye-leye gitu ya. Oke. Ini sebelum lanjut ya. Nah, nama anaknya siapa nih? Boleh kita sapa dulu nih. Siapa namanya? Nama putraku itu Kenan Baraska Putra. Kenan Baraska Panggilnya Nama panggilnya Kenan. Putra. Halo Kenan. Hai adik Kenan, Ibu mudah-mudahan ada di nonton ya. podcast kita Kenan. Kenannya masih kecil. Masih kecil ya, nggak apa-apa. Iya. Semoga paham. Nanti ya berapa kalau sih udah besar. anaknya? Umur berapa anaknya? Mau masuk 9 bulan gitu. 9. Berarti udah ini ya belajar jalan. Udah belajar jalan, tapi masih belum. Alhamdulillah. Masih belum ini. Nah, kira-kira nih alasan Mbak ini berkarir dengan kondisi yang saat ini ya, bisa dikatakan udah sibuk ngurus anak gitu, apalagi bisa dikatakan masih baru-baru menikah gitu. Itu yang dulu waktu aku awal nikah udah kayak jadi pertimbangan yang benar-benar cukup sulit buat aku ya. Kalau masih belum punya anak kan cuman aku sama suami. Cuman dari situ dari awal nikah tuh aku sudah sering ngobrol kan, suami istri kan aku anggap kayak tim lah ya. Kayak terima aku ngobrol tuh kapan waktunya aku finish ngelakuin ini semua, kapan waktunya aku kayak apa ya udah stuck sama anak gitu tuh. Gak lanjut kerja. Itu Gimana? tadi gimana? Pertanyaannya alasannya menjadi wanita Oh karir iya. gitu. Alasannya itu biar kan juga apa ya? Aku sering dengar kayak rumor di masyarakat itu parenting terbaik itu dimenangkan sama orang yang ekonominya lancar. Pernah dengar gak sih kayak gitu? Kadang aku juga pernah ngalamin kayak ekonominya agak sulit tuh kayak parentingnya kayak kurang gitu. Aku pengen kerjaku ini juga buat Kenan, juga buat keluargaku juga, buat suamiku, buat aku juga ke depannya. Aku pengen ngasih apa yang putraku mau gitu. Bukan yang mau sih, yang aku pengen ngasih yang terbaik lah buat putraku gitu. Kayak ibaratnya kalau nanti
pengen mainan lah Mainan atau ya, makanan lah nanti Atau aku sepeda-sepedaan mobil. iya jadi yang dia pengenin tuh aku bisa ngasih lah gitu. Kalau misalnya nanti aku kan termasuk kayak ekonominya masih gak pas langsung gak tinggi-tinggi amat ya, masih kayak menengah ke bawah, Proses lah gitu. masih proses. Jadi ya pengennya memperbaiki ekonomi juga buat anak, buat suamiku juga gitu. Berarti Mbak Vida ini bekerja atau berkarirnya adalah membantu perekonomian keluarga kecilnya Bener. ini gitu ya. Oke. Dan sebelum itu, nah ini membagi waktu, balik lagi ya, membagi waktu. Nah kayak sekarang, pagi kan berangkat kerja, terus pulangnya jam 5 kan, rata-rata jam 5 sore. Nah setelah di rumah itu harus nyuci atau gimana nih? Maksudnya seperti nyucinya sudah ada mesin cuci atau gimana? Meskipun ada mesin cuci tapi kan juga butuh waktu ya, gak bisa ditinggal juga, meskipun ditinggal juga harus butuh kita juga. Itu di awal aku gak bisa kayak harus bener-bener make waktu itu semaksimal mungkin. Pulang kerja cepet-cepet makan. Kadang pernah sesekali itu suamiku masuk sore, ibuku juga buru-buru jualan kan. Jadi aku switch, aku sama anakku sampai gak sempet makan, gak sempet mandi, aku harus nemenin anakku. Posisi waktu itu akhir bulan ya, bener-bener banyak kerjaan. Kalau inget ini kayak bener-bener bahas anak tuh kayak melo gitu, capek. Dibilang capek ya. Tapi emang harus kewajiban dan tanggung Tanggung jawab. Itu harus benar-benar kayak nge-manage gimana anakku tuh kalau misalnya kalau sudah tidur baru aku kayak baru ngelipat baju, terus nyetrika malamnya. Kemudian kalau emang udah selesai istirahat, nyucinya tuh aku biasanya bangun lebih awal. Kalau dulu sebelum punya anak, aku bangunnya itu sekitar jam 5, jam 6. Itu masih bisa leyeh-leyeh. Kalau sekarang harus lebih awal. Harus lebih awal. Jam 3 subuh. Jam setengah 4. Kalau misalnya jam 4 tuh putraku sudah bangun. Putraku biasaan bangun jam 4 soalnya. Jadi lebih awal bangun dulu gitu ya. Buat Mbak, ya. nyuci, nyiapin sarapan gitu. Nah, kira-kira nih Mbak, dengan perubahan kehidupan yang seperti itu, pernah nggak Mbak Vida tuh ngerasa kayak yang kok gini sih? Kok gini sih? Sering gitu. banget. malah ya? Sering banget. Ngeluh mungkin iya Sering. gitu ya. Ngeluh. Bahkan pernah down sakit. Enggak, kalau down sakit tuh cuma sesekali aja. Kalau udah bener-bener capek gitu, down sekali itu pernah. Karena kalau kita ngelihat dari waktu Mbak Vida kerja sampai di rumah, mungkin rasa capek dirasakan, tapi karena memang tanggung jawab dan kewajiban Harus gitu ya, kuat. harus kuat ya. Oke. Sampai tadi katanya nggak sempet makan gitu Pernah, sering bahkan. Sering. Itu bisa-bisa down kan ya, Mbak? Iya. Apalagi kalau pekerjaan numpuk ya di kantor. Wih, Makanya ini itu. juga ya gimana? Enggak, Mas Aliu dulu deh. Mbak Vida dulu kayaknya. Nah makanya itu gimana caranya aku kalau di kantor itu harus menggunakan waktu istirahatnya. Aku bener-bener kayak waktu istirahat ya buat makan, buat ngobrol sama teman. Kalau emang kerja ya harus dari pagi digunain waktu kerja ya kerja, biar kerjaanku itu gak menumpuk. Kalau emang waktunya pulang ya aku pulang gitu. Sesuai jamnya lah gitu ya Mbak, sesuai Nggak porsinya boleh. gitu ya. Kayak gak boleh ngebiarin waktu terbuang sia-sia gitu kan, time is money. Itu Wah. time is money. Nah ngomong-ngomong time is money, ini ada yang patut kita apresiasi dari Mbak Vida. Karena kenapa? Karena sudah ada berbagai atau beberapa bisnis yang dijalankan. Keren. Kira-kira Salah bisnis satunya- apa aja nih? Wah, ini udah tahu Alimi. Oh, Alim udah tahu. Cuci Oh. sepatu. Cuci sepatu. Nah, itu Cuci sepatu, laundry sepatu itu usaha sampingan sih. sampingan ya. Soalnya kan utamanya kerja di sini kan, suami juga kerja. Itu cuma ngisi waktu luang dan hasilnya lumayan. Lumayan. Oke, Lumayan selain cuci banget. sepatu apa tuh? Kalau selain cuci sepatu apa lagi ya? Di rumah, mungkin di rumah Ibu. Jual online mungkin? Iya, Shopee. Di Shopee aku jual online tapi nggak pas aktif banget gitu sih. Karena mungkin kesibukan gitu. Iya, kalau sekarang lebih fokusnya ke anak, kemudian kalau buat cuci sepatu ini Sampingan juga itu. kalau dulu kan masih belum ada anak kan, jadi fokus ke usaha. Kalau sekarang kan masih kepending sama anak, nunggu anak agak besar dikit Mungkin baru nanti lebih difokusin lagi gitu ya Mbak, karena ini juga bisa menunjang masa depan. bisa banget. Lumayan Ini hasilnya. kan tambah banyak lagi. Artinya waktu yang harus dibagi. Tadi ada keluarga, pekerjaan, bisnis. Nah itu gimana? Kalau buat bisnis ini kan aku ada suami juga, gak sendiri Oke. ngejalanin. Aku ngebagi bagian aku sendiri itu bagian promosi, kayak ibaratnya digital marketingnya lah ya. Aku ngepromosiin, ngatur-ngatur feed Instagram, sosial medianya di Facebook. Aku pokoknya kayak barang datang dari konsumen, aku tuh bagian ngambil foto, kemudian kayak
nge-follow up konsumen-konsumen. Bagian eksekusi atau dari cuci sepatu ini udah ada karyawan? Udah Masih ada? belum, Atau soalnya Adit Jadi yang jaga? dikerjakan iya sendiri? jadi Mas Adit sendiri. Jadi suamiku Dikerjakan sendiri. gitu ya. Oh, Mas suami. Oke, keren. Berarti ini usaha benar-benar berdua gitu ya, Mbak. Iya benar-benar berdua. Mudah-mudahan nanti bisa lebih besar lagi ya. Amin. Semoga tambah ramai. Nah, ini buat Amin. teman-teman ya, pendengar atau pemirsa YouTube, Anda bisa memfollow IG dari bisnis Usaha tadi Mbak ya, Bakti usaha. tadi. Cuci.sepatu bukan? Atau apa nih? Itu Instagramnya cs_cucisepatu.bws. Nah itu dia buat yang ada di Bondowoso mungkin nggak sempat nyuci sepatu karena sibuk gitu ya Liv ya, bisa langsung diserahkan ke Mbak Vida karena Bener. Bisa bakalan banget. bersih banget. Kalau saya juga pernah lihat statusnya dulu before afternya, oh keren loh Mbak. Iya, itu kan tapi gak jadi baru lagi ya. Iya, tapi bersih lah gitu Bersih, ya. wangi gitu. Tuh, keren sekali. Ini banyak sekali yang dikerjakan dari Vida, ibu muda yang harus benar-benar mengontrol waktu antara keluarga dan pekerjaan. Nah, ini juga ada sampingan cuci sepatu. Nah, ini gimana sih? Zaman serba modern ya. Mbak Vida. Benar. Nah, kemudian yang dilakukan juga banyak. Pastinya kayak pikiran itu tambah banyak. Tambah ribet. Mungkin gitu ada ya. yang paling pernah titik terendah down sampai down atau bahkan Selama amit ya ini. mungkin dari pemasukannya sampai pernah ini. Pernah sih. Dari segi Pernah ya? ekonomi. Pernah. Cuman kalau misalnya emang bener-bener gak ada sama sekali itu masih ya mudah-mudahan gak pernah ya. Jangan Cuman pernah kalau gitu. misalnya soalnya kan aku percaya tiap kita usaha Tuhan pasti bakal ngasih ke kita. Tuhan ngasih cobaan itu tergantung kemampuan kita. Kalau kita mampu ya Tuhan kasih ujian itu. Kalau gak mampu ya gak mungkin. Bener. Pernah kayak ngerasa di titik rendah. Oke. Aku sama suami ekonominya cukup pas-pasan, bukan kurang ya, pas-pasan. Apalagi kan sekarang aku aku tuh tipe orang yang banyak maunya. Makanya aku ada tiba waktunya nanti buat finish semua ini. Aku banyak maunya, aku punya cita-cita. Jadi sebelum misalnya aku nentuin tenggang waktu sebelum ini, aku harus sudah ada ini gitu. Kan juga Sudah ada demi planning anak. gitu. Contohnya kayak sekarang kan ya, kemarinan ini aku sempat kayak down, ekonomi juga pas-pasan, terus mentalku juga bener-bener kayak digenjot banget waktu itu. Sempet aku nggak tahu ya itu baby blues atau enggak, baru lahiran. Kayak denger omongan orang tuh kadang kayak ada yang bukan sok tahu ya, mungkin ngajarin, cuman kan kadang mentalnya orang buat nerima sama enggak tuh beda-beda. Bener. Orang ngomong ini ngomong itu, cara ngasuh anakku kayak gini lah. Terus pernah ngalamin juga kan putraku prematur nih. Aku sempat ngerasa kayak bersalah banget, kok bisa ya aku gak ngasih yang terbaik buat anakku. Kayak berat badannya kurang kan ya, padahal waktu itu aku sudah berusaha ngasih yang terbaik buat putraku Kenan. Terus di situ lahirnya kan aku gak tahu ya, itu kan emang dari Tuhan. Lahirnya emang segitu, terus lahirnya lebih awal. Orang-orang tuh kan mikirnya aku lah yang kurang gizi lah, inilah. Ibunya yang disalahkan. Iya, terus itu juga down, ekonomi juga sulit. Kan waktu itu lahiran juga tiba-tiba, aku masih belum cuti, pulang kerja langsung lahiran kan. Nah itu belum ada prepare sama sekali. Ya kemudian ngomongan orang yang enggak, terus ditambahkan sekarang aku kayak punya tanggungan rumah juga kan. Nah itu benar-benar aku ngerasa sudah ada di titik rendah. Cuman balik lagi, aku punya energi booster buat aku, suamiku, terus anakku. Jadi aku semangat buat ngejalanin hidup. Gitu. Oke. Kalau Tadi ingin ke suami dan anak gitu ya. tadi semacam persiapan ya, apa booster? Maksudnya apa? Energi Buat booster. kesehatan. Enggak, energi booster tuh ibaratnya kayak Mas Alif pernah punya pacar gak sih? Pernah sedih gitu tuh. Kadang Mas Alif sedih ada pacarnya gitu kan jadi semangat lagi. Oke. Penyemangat lah gitu Iya, ya, Mbak. energi booster namanya. Keren. Bukan obat. Iya, sama aja obat. Iya, obat. Obat penyemangat. Obat alami sih ya Obat lebih tepatnya. alami. Oke, ini luar biasa, apalagi waduh keren sekali dari Vida. Karena kenapa? Karena juga sudah ada penyemangatnya ya, sang buah hati Iya. tadi, Kinan ya. Kenan. Cowok ya. Cowok. Alhamdulillah. Tampak juga ganteng, tadi sempat lihat fotonya. Sia kepo nih ya Mas Alif, Oh, udah lihat, stalker. udah Oh, udah lihat, lihat. kan? Oh, pernah Udah ketemu tahu juga juga. kan ya. Waktu itu jalan-jalan bareng ya, jalan-jalan kantor. Benar.
Itu adalah salah satu healing kita bersama ya. Mungkin itu juga salah satu healing Mbak Vida dari kepenatan ngurus anak, ngurus suami gitu ya, dan juga urusan kantor gitu. Iya, Wih, benar banget. ini juga apa sih yang dari Vida ini keinginan tertinggi dari anak dulu? Apa yang diharapkan agar anak ini merasa bangga? Tercukupi gitu juga ya. Oke, boleh itu juga boleh. Merasa anak jadi bangga gimana? Bangga mempunyai seorang ibu yang harus membagi waktunya lebih banyak ke kantor sih kalau menurut saya. Lebih ke pekerjaan. Karena Itu memang gimana? karena mungkin Alif tadi bilang kan lebih banyak di kantor, karena mungkin di rumah Mbak Vida ada yang bantu gitu Iya, ya. benar. Di rumah kan ada ibu juga sih. Jadi gimana, ngerasa bangga gimana nih? Anakku bangga ke aku atau aku nanti anaknya bangga anaknya. ke Mbak Vida yang bisa memanage waktu gitu. Aku belum bisa nganggap diriku buat bisa dibanggain sama anakku. Aku malah ngerasa bersalah ya ke putraku nih. Kadang pulang tuh ya kalau misalnya ngelihat putraku tidur, kayak aku kan ngerasa bondingnya sama putraku tuh masih kurang. Dari pagi ke sore sama ibu, kayak lebih kental ke ibuku, ke neneknya lah ya. Kadang sama aku tuh gak begitu, cuman ya namanya ibu sama anak kan tetap aja ya. Kalau misalnya udah tidur tuh aku ngeliat, aku kayak ngerasa bersalah gitu. Kenapa aku gak bisa quality time sama putraku? Terus kayak kenapa aku kadang waktu hamil gak bisa ngasih yang terbaik. Kemudian kayak waktu tidur kadang dia rewel, pernah kan rewel dulu di Malang waktu jalan-jalan, kayak aku susah ngandelin emosinya dia, temperamennya dia nangis, aku susah ngediemin gitu tuh. Kadang kalau tidur ngeliatin wajahnya tuh aku ngerasa bersalah lah, belum bisa jadi ibu yang bisa dibanggain dulu. Sekarang aku masih belum ngerasa. Oke, kalau seperti itu Mbak, pernah nggak Mbak Vida ini berpikiran bareng suami gitu ya, ngobrol berdua, mungkin panggilannya Apa? ke suaminya sayang mungkin sayang gitu ya, mungkin ayah. entah Iya, ayah gitu iya. ya. Pernah nggak, atau mas gitu ya, aku pengen nih berhenti bekerja, ngurus anak, pengen fokus banget ke anak, pernah nggak? Pernah kepikiran kayak gitu. Cuman balik lagi, aku sama suami kan punya Cita-cita? Iya, punya cita-cita, punya apa yang Keinginan. harus aku capai, terus apa yang aku penuhin buat putraku sekarang. Nah, itu yang ingin Alif tanyakan, yang ingin diberikan kepada anak apa sih? Nanti mungkin diajak jalan-jalan ke Eropa, siapa tahu, amin. Semoga, Amin. atau kemana, atau belikan langsung mobil nanti setelah beranjak dewasa atau apa? Bukan ke materi sih, lebih ke kayak aku pengen dia tuh nantinya kalau misalnya aku sudah ada rumah sendiri, nanti aku pengen ngurus anak sendiri. Setelah aku finish, kayak aku sudah berhenti, misal berhenti kerja ya. Aku pengen anakku tuh sekolahnya terpenuhi, sekolah yang terbaik. Kemudian pokoknya aku pengen dia jadi lebih baik dibanding orang tuanya gitu. Pendidikannya lebih baik lah atau apa gitu nanti. Gitu. Ibu muda banyak juga yang harus dikerjakan dan memang benar-benar harus pintar membagi waktunya. Bener. Tadi juga disampaikan secara detail, artinya yang buat pekerjaan, buat keluarga di rumah. Nah ini di rumah maksudnya ada siapa saja sih? Siapa sih yang jaga buah hati ini? Sang suami atau gimana nih? Sang suami ikut kerja atau hanya orang tua? Maksudnya dari nenek si buah hati ini? Iya, dari ibuku kan. Ah, Kalau tiap harinya suami kan kerja di rumah sakit, ibaratnya shift-shiftan gitu ya. Jarang, kalau misalnya shift malam udah otomatis ibu sama aku aja kan yang jaga. Kalau misalnya shift pagi juga sama, ibu sama aku juga. Kalau malam mungkin ada suami yang bantu jaga. Kalau misalnya di rumah itu full ibu aku yang jaga. Bapak aku kan juga kerja. Terus adik aku, tantenya Kenan juga sekolah, omnya juga kerja. Terus ada nenek aku, apa ya, buyut ya kalau misalnya orang Bondowoso nyebutnya. Itu juga ada ngebantu si tante aku, kayak budenya, budeku tuh yang bantuin juga gitu. Enak gue kalau punya saudara akur kayak gitu, saling membantu. Saling ngebantu. Kayaknya pengen nih Dewi nih cepat-cepat nikah nih. Kalau pengen cepat-cepat nikah sih belum sih ya. Belum ya? Siap Oh. ya. Belum Nah, ini siap. mungkin Belum ada ya, memanage waktunya itu yang belum bisa saya Mbak gitu. Oke. Nah kalau kita ngomongin waktu gitu ya, Lid, ya, pastinya dari Mbak Vida sendiri ini pernah nggak punya pemikiran kayak yang, atau pernah nggak ngalamin konflik bersama suami gitu ya, berdua nih, konflik berdua kayak yang gini apa,
Aku nih udah capek kerja, kamu udah yang masak, aku nih udah capek ke ini, kamu udah yang ngurus anak. Pernah nggak kayak gitu? Pernah nggak kayak Biasanya Kalau kan, nyuruh masak sih enggak. masak Enggak, sih ya. enggak. Kalau misalnya konflik gitu setiap rumah tangga pasti ada Pasti lah ada. ya, pasti ada. Aku nggak tahu ya apa ada di luar sana, berarti itu keluarganya emang benar-benar hebat kalau emang nggak ada konflik. Kalau aku hampir dikatakan sering ya, cuman Aduh. sering cekcok nanti cepet baikan Cepet gitu. damai. Bahkan Itu sih sebenarnya sih yang dia. hitungan menit aja udah bisa baikan. Harus Kadang ada yang ngalah berarti ya. kalau waktu cekcok tuh bahkan kayak orang sudah gak mau bareng lagi gitu rasanya tuh sudah kayak udah apa deh, ya selesai adu aja mekanik gitu. ya bisa kalau Adu bisa mekanik bisa. ya? Enggak sampai kayak dibanting gitu juga sih. Aduh, jangan ngomong-ngomong dibanting di sini. Karena agak sensitif ya. Agak sensitif ya. Tapi kalau misalnya cekcok gitu capek ya, aku pernah juga ngerasain capek. Pastinya kan sama siapa lagi kan kita kayak kita sharing kita capek. Terus suami juga pasti ngalamin capek juga. Apalagi kadang pernah kayak kemarinan itu cucian sepatu lah ya, punya konsumen tuh berbondong-bondong dateng kayak banyak banget gitu sampai suami tuh kewalahan. Aku kan Oke. juga gak bisa bantu, bukan gak bisa bantu, bisa bantunya dikit. Hmm. Terus itu suami juga capek, aku capek. Kalau misalnya orang tua sudah capek, bayi juga ikut Iya, rewel, ikut jadi rewel. makin rewel, jadi makin sumpek, makin capek, tengkar tambah jadi kayak ibaratnya bom tuh ya meledak, tengkar. Tapi ya itu dah. Nanti Gimana? balik lagi kalau misalnya udah tengkar dikeluarin semua. Terus unek-uneknya dikeluarin, aku capek kerja, aku capek ngurus anak, aku capek nyuci sepatu, aku Oke. capek kerja juga. Nanti ketemu juga solusinya, dia bilang sabar, tidak selamanya kita kayak Itu gini. salah satunya pasti ada yang selalu mengalah. Ini siapa nih yang selalu mengalah? Vida atau Mas Aditnya ini? Kebanyakan sih bukan mengalah kalau Aditnya, dia tuh lebih kayak gak nanggepin aku. Aduh, Mas Adit. Kan biasa ya cewek tuh ngomelnya banyak banget. Heeh. Adit tuh diem tapi langsung sekali action tuh kayak bikin aku diem, kayak sabar, kita tuh tidak selamanya kayak gini Itu gitu. mungkin bentuk mengalahnya dia, Mbak, gitu. Jadi mungkin dia memilih untuk diam dulu. Ini masih emosi. Nanti mungkin ada waktunya aku ngomong. Mungkin gitu. Sedangkan kalau aku udah ngomel, Heeh. gak tahu ya kayak gak ada berhentinya tuh. Terus gitu. Adit dia malah bikin aku tambah emosi, tambah marah-marah. Aku capek kok dicuekin, kan pengennya disayang-sayang lah gitu. Oke. Mungkin Mas Aditnya mikir gini, Mbak. Oh, ini masih belum waktunya aku ngomong gitu. Mungkin dia masih emosi, keluarin dulu aja emosinya. Tapi gitu. kadang kalau udah ngomel-ngomel tuh capek sendiri Iya, sih. capek Sampai sendiri. aku Benar, pernah setuju. ngomel-ngomel tuh sampai ketiduran tuh pernah aku. Udah saking capek. Ini yang Iya. lebih banyak ngomel berarti Vida ini. Aku Perempuan mesti ya. aku gak tahu kenapa, bahkan Eh, kan kalau cewek tuh aku tipe orang yang ekspresif ya. Kalau aku seneng ya kelihatan seneng. Kalau aku juga ada masalah juga aku keluarin, entah ke temen juga aku cerita langsung kayak ya pokoknya ekspresif lah. Kalau aku misalnya capek ya aku langsung kayak cemberut gitu. Suami kan siapa sih yang Tahu ya. iya siapa sih yang suka kalau misalnya pulang kerja kayak istrinya cemberut gitu. Nah suami itu nanti kepancing deh emosinya kenapa cemberut. Sedangkan aku kan gak marah ke suami, nanti suami salah paham gitu. Pernah juga cekcok kayak gitu. Hal kecil, Hal kecil jadi gitu ya. besar. Heeh. Nanti ngebahas yang dulu Wah, gitu. diungkit-ungkit, tapi yang Diungkit-ungkit. paling sering ngungkit nih biasanya yang perempuan. Aku suami diem, aku yang lanjut. mungkin bisa ada yang dibuka nggak? Maksudnya adanya pertengkaran. Ini yang dari Mas Aditnya yang mengalah. Mungkin ada sesuatu kecil yang bucin-bucin, entah itu jangan ngambek atau gimana. Ada nggak? Enggak sih, enggak gitu kalau Enggak suamiku. gitu. Aku dicuekin kadang ditinggal Mas keluar. Adit, wah ini Mas Adit. Nih Mas ya, mungkin Mas Aditnya denger gitu ya. Nih Mbak Vidanya kalau marah pengen disayang. Wah, ini kode nih. Iya, Mbak Jangan Dewi kalau misalnya ditinggal. tengkar sama pacar gak gitu juga gak sih? Kalau ditinggal makin Kalau saya emosi. sih lebih diem aja. Udah Oh, diem. ini gitu. kebalikannya nih. Iya. Diem aja gitu. Beda orang kan. Kalau aku mah ngomel-ngomel. Kalau saya lebih diem aja Mbak, karena ngapain kita, maksud saya sih kalau masih sama-sama emosi ya udah gitu, berhenti aja dulu gitu, baru nanti kalau sudah ada waktu kita untuk ngobrol bareng, nah itu baru gitu. Kalau saya sih gitu. Aduh, keren. Ini dari dua-duanya dua wanita, meskipun yang satunya udah berkeluarga, satunya belum ya. Semoga disegerakan ya. Gimana ya? Amin. Amin. Harusnya Ya, amin. kan gak ada yang tahu. Karena nikah itu adalah ibadah. 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 Tapi juga harus siap mental. Nah, itu dia, siap Mbak, karena fisik, mentalnya masih ekonomi. belum siap, Pokoknya gitu. semuanya harus siap deh. Gitu. Oke, ini harus siap mental, siap ekonomi, agama. Waduh,
Pokoknya semua harus Iya, disiapin. semua harus siap. Gitu ya. Oke, dari Vida ini mungkin ada sesuatu motivasi. Nah, ini buat pemuda-pemuda yang belum nikah. Motivasi apa ya? Apa ya? Aku cuman kayak ngasih tahu apa yang udah aku alamin selama aku hidup sampai aku nikah dan punya anak. Kalau misalnya waktu pacaran, kalian jangan kayak buru-buru nentuin nikah gitu. Khawatirnya nanti nikah sama pacaran tuh bener-bener beda. Kalau masih pacaran, aku sama suami tuh happy terus, gak pernah ada namanya tengkar, kata putus tuh gak ada sama sekali. Kalau pas sudah nikah, itu bener-bener hidupku tuh digembleng. Aku gak pernah ngalamin kayak masalah yang sebesar waktu nikah. Cobaan di mana-mana biasanya. Cobaan di mana-mana, entah keluarga, temen, diri sendiri, bahkan dari pihak lain itu banyak banget. Banyak banget. Jadi buat teman-teman, kalau emang nanti buat ngambil keputusan itu harus benar-benar dipikir-pikir dulu gitu. Oke. Ingin menambahkan? Wi? Nah, mau tanya lagi nih, boleh kan ya? Boleh, masih Bagaimana banyak nih? waktu. Oke, bagaimana nih caranya Mbak Vida, kan Mbak Vida kerja, suami juga kerja. Cara quality time-nya. Cara misal nih, kan nggak mungkin dong Mbak Vida ini cuti bareng bersama dengan suami, mungkin suaminya masih tugas dan lain sebagainya. Gimana nih cara quality time-nya? Apalagi katanya tadi shift-shiftan kan suaminya? Sif-sifan. Shift-shiftan. Itu kan sekarang modern sih, ada handphone juga. Kadang kalau misalnya aku kerja, suamiku kerja, ada jam istirahat kantorku kan, aku gunain jam istirahat kantorku kadang buat video call suami. Seenggaknya kan aku capek kerja, banyak kerjaan, capek ya pokok capek ngurus rumah kayak atau apa, ngelihat suami atau ngobrol sama suami itu sudah naikin Semangat gitu ya. moodnya aku lagi gitu. Sama kadang kalau misalnya kangen ke anak, nanti video call ibuku di rumah gitu. Terus kalau misalnya hari Minggu kan sama-sama libur. Nah, sama-sama libur itu benar-benar aku pakai sama suami, quality Berkeluarga ya. time banget. Iya. Gitu. Bisa buat healing ya. Kalau healing atau masih lebih- belum ya, soalnya bayiku kecil. Masih kecil ya. Oke. Dari setiap harinya yang dijalani, hal yang paling menyenangkan itu apa? Entah video call dengan sang buah hati atau apa, atau ada hal lain nih? Yang paling menyenangkan itu kalau lagi kumpul aku, suami, terus putraku, misalnya di kamar nih, itu tuh main tuh bayiku gak rewel, terus suamiku ya kayak gitu dah, seneng banget tuh udah. Kayak harta yang gak bisa aku dapet di dunia. Waduh. Cuman itu tok gitu. Oke, ini jadi kepo nih Alif. Maksudnya apa sih yang saat kumpul itu yang bicarakan apa ini? Ya gak Privasi ada. atau? Oh enggak. Main sama anak tuh sudah, menurutku sudah kayak hal yang benar-benar bikin aku seneng banget. Oke. Gitu. Mungkin ada Di tengah kata-kata seperti, rutinitas. nah kamu nanti kalau besar jangan seperti ayah. Nah itu misalkan Itu candaan, ya, bercandaan. Nah kalau nanti besar kamu harus ini. Pasti ada ya. Pasti ada kayak gitu. Kalau misalnya ngobrol kayak gitu, aku serius sih ke anakku, soalnya kan termasuk bonding juga. Pas anakku tidur, pas anakku lagi gak rewel, pas anakku rewel juga aku sering bilang, ya bilang kalau misalnya aku sayang Kenan, terus papa juga sayang Kenan, mama kerja juga buat Kenan gitu. Kalau misalnya nanti besar mudah-mudahan sukses itu. Aku ngucapin kata-kata positif buat anakku, kan siapa tahu itu kan jadi doa ya. Benar. Itu salah satu yang paling menyentuh dari sekian menit tadi ya. Ngomong serius ke anak pokoknya tadi. Pokoknya Nah, kalau itu ngomong nyentuh. anak tuh kayak melo gitu aku bawaannya, gak sama. tahu kenapa. Sama Mas Alif. Sama langsung nyentuh nih, serius, sumpah. Nah ini juga buat pendengar atau pemirsa YouTube, bagi anda-anda yang sudah berkeluarga atau yang belum, harus benar-benar pintar membagi waktu ya. Wi. Apalagi bagi wanita karir. Nah wanita karir ini ada dua, Vida dan Dewi. Sama berkarir ya di tempat yang sama juga tapi beda ini ya. Ini sayang sekali, aduh udah ada di penghujung waktu. Pokoknya terima kasih banyak atas kehadirannya Vida. Oh, iya. Udah Ibu nyempetin muda waktu. karir. Makasih juga udah diundang ke sini. Mudah-mudahan juga ini bisa menjadi inspirasi buat ibu muda yang mungkin sekarang itu gini ya Mbak Fit. Gimana sih aku caranya memanage waktu dan lain sebagainya, pengen tetap karir tapi pengen tetap ngurus keluarga gitu. Nah, ini adalah salah satu inspirasi kita. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan Widi. Tadi ada, maksudnya dalam membagi waktu ya antara keluarga dan pekerjaan, yang paling menyenangkan tadi adalah kumpul bersama keluarga, sang buah hati dari Vida. Terima kasih, saya Alif Fatoni.
Dan saya Dewi Yulia. Pamit undur diri dari Ruang Dengar dan dari channel YouTube BMN Niaga Official. Akhir kata kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.